لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة واليوم الرفل مشرقا أمرا رضيت له الدوام الكل يهتف لأدم فالدرب صبر والتزام فالله بارك خطوتي وراني كونا maksimum daripada usia remaja 17. Saudara-saudariku, buka di YouTube tahun 2004 TV Arab memberitakan sebuah peristiwa menggemparkan dunia Arab. Kenapa di Palestina 2004 telah lahir seorang bayi laki-laki yang dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali dia mampu berbicara. Setelah berbicara ini, laki-laki ini normal. Bayi ini normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa yang dikatakan oleh bayi laki-laki ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kurang lebih seperti ini yang disaksikan oleh para tokoh-tokoh, oleh para syekh di daerah Palestina sana. TV Arab memuat, termasuk yang saya tonton langsung adalah Qatar TV. Dan ini masih ada di YouTube. Saudara-saudariku, apa arti daripada kalimat si bocah, si bayi ini? Silakan kalau ada yang mengangkat pesantren atau memang ahli dalam bahasa Arab. Ana, apa artinya? Saya. Rajulun. Saya tutuluni dajjal. Saya adalah seorang lelaki yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja, seorang pun selama-lamanya. Setelah melafazkan ini kalimat, bayi laki-laki ini kemudian normal menjadi bayi pada umumnya. Sejak hari itu, sang bayi dijaga, disembunyikan, dan dilindungi oleh kabilah dari tempat beliau itu dilahirkan. 2004, sekarang 2000 berapa? 2017. Sudah berapa umurnya sekarang? 13 tahun. Masuk usia remaja tidak? Ustaz, itu bisa jadi rekayasa atau manipulasi berita. Ini kan zaman pembohongan. Bisa jadi itu adalah hoax. Oke, saya mungkin setuju dengan pendapat saudara-saudari. Tetapi saya bertanya, tentang mengeringnya Danau Tiberias yang sekarang adalah real dan nyata, apakah ini bisa dibuat-buat? Tidak. Tentang tidak lagi berbuahnya kebun kurma di Baisan, bisakah ditutup-tutupi atau dibuat-buat? Tentang sudah tidak lagi mengeluarkan mata air Zuhur, apakah juga bisa dibuat-buat? Ketiga-tiganya nyata. Jika yang diberitakan di Palestina lahirnya bayi laki-laki ini benar, semakin menguatkan ini. Jika tidak, ini sudah cukup jadi dalil. Ustaz, saya lain orangnya Ustaz. Saya kalau tidak melihat langsung, saya nggak percaya. Jadi gimana? Mau pergi ke sana? Tafadhol, siapkan paspornya sekarang. Dijamin oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, tiket PP-nya saya tanggung. Uang satu saya kasih, $2.000 satu orang. Penginapan di sana saya jamin, tapi hanya 3 hari saya izinkan. Uruslah paspornya. Kalau dia nggak percaya, kan ada tipe orangnya kayak gitu kan. Kalau hanya di YouTube saya nggak yakin. Semuanya bisa dikarang-karang, dibuat-buat. Saya mulia langsung, tafadhol. Ya, saya persilakan mewakili laki-laki 2 orang, wanita 2 orang. Cukup. Kalau bisa muhram. Kalau nggak kawin dulu. Berangkat sana. Nanti kalau seandainya yang saya ceritakan ini tidak benar, pulanglah kemari sampaikan, Ustadz, engkau bohong.
Oke, kalau begitu saya akan umumkan kepada manusia banyak, saya sudah berbohong, maafkan saya. Yang 4 orang ini saya umrohkan full VIP atau VVIP. Janji, dan saya sambut insya Allah ta'ala. Cuma kalau semua yang saya sampaikan benar ternyata, pulangkan uang saya semuanya. Ya iyalah, pulangkan uang saya semuanya. Ada satu lagi, saudara-saudariku, ada satu lagi. Apa sabda Rasulullah SAW menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun kemarau berturut-turut yang sangat ekstrim. Iklim terasa sangat panas, yang tadi saya ceritakan, ya. Apakah saudara-saudariku mendengar berita BMKG terbaru, BMKG dunia? Mereka mengumumkan bahwa bumi ini 2019 ke 2022 akan mengalami kemarau yang ekstrim 3 tahun berturut-turut. Ini pengumuman BMKG dunia. Baik, mari kita lihat 2019, 2020, 1 tahun pertama, 2020, 2021, tahun kedua, 2021 ke 2022, tahun ketiga. Hadis sahih dalam Bukhari, hadis sahih dalam Muslim. 2019. Ini pengumuman BMKG. Apakah ini dia saatnya? Entah. Saya tidak berani memastikan, tetapi bersamaan dengan 3 ciri tanda alam menjelang Dajjal keluar yang juga sudah terjadi. Jadi saudara-saudariku, ini bukan masa main-main. Menjelang Dajjal keluar, kata Nabi, umatku akan dibelah oleh Allah menjadi 2 belahan saja. Mukmin haqqan penuh iman atau munafik haqqan penuh nifaq. Sekarang apa yang mencuat di permukaan di setiap negara dalam rangka Allah membelah umat Nabi Muhammad kepada 2 belahan ini. Siapa yang ada punya kitab Zikir Akhir Zaman? Tolong lihat halaman 163. Hadis-hadis yang banyak Nabi ceritakan menjelang Dajjal keluar, Allah akan munculkan event-event yang menyebabkan orang beriman kelihatan imannya. Mereka akan bergabung bersama orang yang beriman. Dan Allah akan munculkan orang-orang munafik kelihatan munafiknya. Mereka akan bergabung bersama orang-orang munafik. Untuk di Indonesia sudah Allah nampakkan itu. Untuk di Indonesia sudah Allah nampakkan munculnya seorang bermata sipit kafir, berani menghina Al-Quran, menghina para ulama. Nanti orang-orang yang bangkit bersama para ulama jelas memperlihatkan imannya. Makin kesini, makin diasah imannya oleh Allah, makin pekat. Sementara yang lain penyakitan imannya. Gabung dalam kelompok munafikin. Mau kiai kayak dia. Kemarin yang paling memalukan, pakai sorban. Dia itu. Pakai sorban, pakai saul, ya, lalu ceramah bawa bahasa Arab. Katanya nama itu ada di dalam bahasa Arab. Kemudian akhka itu adalah kemana-mana begini. Rusak benar ini orang, masya Allah. Baik kaum muslimin hamba Allah, ini adalah perjalanan terakhir orang beriman di muka bumi. Di masa saudara-saudari, insya Allah kita akan melewati hari-hari berat. Dan semoga hari-hari itu kita lulus hendaknya. Khilafah Islamiyah juga dijanjikan sebentar lagi akan memimpin kembali dunia. Dan tentu saja orang-orang yang akan menjadi pemain dalam Khilafah Islamiyah itu adalah saudara orangnya. Amin. Adalah saudari orangnya. Tidak ada yang lain. Syaratnya saudara-saudari adalah mukmin haqqan di akhir zaman. Pemuda sejati, mujahid sejati di akhir zaman. Pemudi sejati, mujahidah sejati di akhir zaman. Mereka lah yang dipercayakan oleh Allah menyambut, menyongsong Al-Quranul Karim Surah An-Nur ayat 55. Khilafah Islamiyah menurut CIA, intelijen Amerika Serikat, akan memimpin kembali dunia ke depan tahun 2020. Khilafah Islamiyah. Ini pernyataan orang kafir. Sementara KGB Rusia mengatakan Khilafah Islamiyah mulai berjaya dan harum ranum di muka
muka bumi ini 2025. Sementara kita hanya beriman dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 55, bahwa kamu kembali akan memimpin seluruh dunia. Wahai para pemudi, jadikan dirimu bukan wanita munafik. Pastikan dirimu, wahai para pemuda, adalah mujahid di akhir zaman. Kita ditakdirkan hidup di zaman jihad. Senang nggak senang dengan ini? Suka nggak suka mendengar? Hadis sahih dari Rasulullah berikut ini adalah sebuah penjelasan yang gamblang. Dan tadi siang sudah saya bacakan. Kenapa saya menyampaikan ini di dalam forum perkumpulan para, ini nggak cocok disebut para remaja. Udah out of order. Ini yang benar adalah para pemuda. Orang yang mampu merubah sejarah itu yang kayak gini nih. Yang mampu merubah dunia itu yang kayak gini nih. Allah. Saudara-saudariku, apa kata Rasulullah? Takunun nubuwwah rahmah. Yang pertama sekali, kalian dimulai dengan kenabian, dan itu adalah rahmat. Nabi langsung yang memimpin umat Islam, Nabi Muhammad. Tsumma takunu khilafah wa rahmah. Lalu kemudian kekhalifahan, dan itu adalah rahmat. Dan itu juga sudah berlalu. Tsumma takunu mulkan wa rahmah. Lalu para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini juga sudah berlalu. 1227 tahun lamanya. Berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Islam sekarang ada pada versi keempat. Mulkan jabari wa thumma takunu imara wa rahmah, kata Rasulullah. Ya. Kemudian thumma yatakadamuna alaihi takadumul umur. Kemudian setelah itu kalian masuki masa dan fase di mana orang-orang pada berlomba-lomba memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Masa-masa demokrasi kan? Seperti kuda-kuda jantan kelaparan yang memperebutkan makanan. Pada masa itu kan Rasulullah fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu kamu wajib bersiap-siap untuk berjihad. Coba lihat. Komunis PKI di Indonesia berkolaborasi dengan Syiah bersatu untuk habisi umat Muslim Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Betul apa tidak? Betul. Mereka berusaha mengambil Indonesia dengan cara apapun sampai ke tingkat pertumpahan darah. Benar atau tidak? Benar. Maka kita akan menyaksikan ini adalah zaman jihad. Kita tidak mau perang. Bodoh orang-orang yang suka perang. Nggak waras, seden, senewen. Ada orang yang hobi perang. Nggak beres tuh orang. Tapi kita ditakdirkan hidup di zaman itu. Fa'alaikum bil jihad. Pada saat itu kata Rasulullah, kamu wajib berjihad. Jihad itu kan luas ya. Ada jihad pendidikan, ada jihad ekonomi, ada jihad politik, ada jihad dakwah, ada jihad macam-macam kan. Tapi kata Rasulullah, wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Pada masa itu jihad yang paling tinggi levelnya, yang paling keren adalah jihad yang ada ribatnya. Dan ribat itu hanya sebuah istilah yang terdapat dalam medan tempur. Berarti jihad pendidikan, oke. Jihad dakwah, oke. Jihad ekonomi, yes. Jihad apa lagi? Semuanya benar. Tapi jihad yang tertinggi pada masa itu adalah jihad yang ada ribatnya, itu perang. Wa inna afdhala ribatikum asqalan. Tempat jihad yang paling hebat nanti, yang paling afdal nanti adalah di Asqalan, yaitu di Palestina. Saudara-saudariku, Indonesia ke depan memerlukan kepada patriot-patriot sejati dalam sejarah yang pernah menjadi nenek moyang kita. Akan lahir insya Allah patimura yang baru. Akan lahir insya Allah imam bonjol yang baru. Dan itu kita berharap kita orangnya. Saudara orangnya. Cut Nyadin yang baru saudari orangnya. Indonesia ini tidak akan pernah ada ke depan kalau kita tidak tampil. Ini akhir zaman. Kita tidak punya pilihan. Mau jadi pecundang seperti di Syria, maka bersiap-siaplah untuk diperkosa rame-rame oleh penjahat-penjahat komunis itu. Oleh penjahat-penjahat Syiah itu kalau mau. Maka saudara-saudara akan kehilangan bini, akan kehilangan anak gadis, akan kehilangan saudara-saudari. Masjid-masjid kita akan dihancurkan, dan tanah air kita akan dijajah, kita akan diusir, dicampakkan ke laut, kita akan dimasukkan ke lubang-lubang, dan kita akan dihinakan agama kita diinjak-injak. Jika tidak ingin itu terjadi, maka jadilah petarung. Menjadilah seorang pejuang. Jadilah seorang pembela agama, pembela kehormatan. Pilihannya cuma satu, maju menang
atau kita maju syahid, dua-duanya mulia. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemunculan Dajjal ke Indonesia bertemu dengan orang macam saudara-saudari dia putus asa. Walaupun dia tidak berhasil walaupun dia tidak berhasil memperbanyak pengikutnya dari orang-orang macam kita, ya. Walaupun dia berhasil menangkap dan membunuh kita, tapi dia tidak akan bisa mencongkel iman kita. Karena kita telah buktikan dalam perjalanan beberapa tahun menjelang dia muncul, kita buktikan kepada Allah bahwa kita adalah mujahid akhir zaman. Bahwa kita adalah Abdullah di akhir zaman. Saudara-saudariku, kayaknya waktunya sudah bablas. Katanya hanya setengah jam, ini sudah hampir 1 jam. Ya, Langgung. cukup sampai di sini. Silakan untuk dengarkan kajian saya tentang akhir zaman, buka saja di sulkif5.com atau silakan buka di Usma TV channel di YouTube, ya. Kajian ini selalu kita siarkan dalam bentuk yang rinci dan bisa juga insya Allah saya izinkan kepada saudara semua untuk disidikan ceramah-ceramah ini bagi yang mau, perbanyaklah, ini bagian daripada dakwah kita. Tafadhol, di meeting berikutnya berbentuk diskusi di antara kita. Allahu Akbar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Zulkifli Muhammad Adil SIMA atas pemaparan materinya. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang pukul 9:30. Acara kita memang selalu maksimal paling lama kita akan selesai pukul 10 malam. Selanjutnya teman-teman sekalian, sahabat sekalian, panitia akan mengedarkan kotak infak, ya, mengedarkan kotak infak. Silakan bagi sahabat-sahabat sekalian untuk berinfak, dan yang mana infak ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Start Night Move On setiap malam minggu minimal sebulan sekali yang kita laksanakan di Masjid Raya An-Nur ini. Silakan panitia disebarkan kotak infaknya. Baik, kita buka sesi tanya jawab sahabat-sahabat sekalian. Oke, yang satu terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Pan Sofianda. Yang mau saya tanyakan terkait kajian akhir zaman ini adalah tentang kembalinya masa kelima, yaitu masa khilafah. Saya masih ragu, masih bertanya-tanya sebenarnya masa khilafah yang akan datang itu setelah zaman Dajjal atau seperti apa, dan kemudian masa khilafah baru itu apakah langsung Imam Mahdi atau masa sebelum datang Imam Mahdi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebenarnya saudara-saudara sekalian wajib hukumnya, bahkan fardhu ain, mendengarkan uraian akhir zaman ini secara rinci, secara sempurna. Begini, fase kelima itu sudah masuk ke dalam fase yang di tengah-tengah terjadinya tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat itu ada 10. Kalau tanda yang pertama sudah muncul, yang lain pasti menyusul dengan sangat cepat dan berdekatan waktunya. Nah, 4 tanda besar kiamat yang pertama muncul di akhir fase keempat, fase kita. Lalu 3 tanda besar kiamat lainnya munculnya di fase kelima, fase khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Paham? Tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkus oleh dukhan. Lalu menyusul setelah itu keluarnya Dajjal. Lalu menyusul setelah itu turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal dibunuh, salib dihancurkan, orang-orang Kristian di muka bumi diajak kembali ke dalam Islam. Kemudian yang keempat, Ya'juj Ma'juj Allah lepaskan dari persembunyian kumpungan mereka. Seperti Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, Allah habisi Ya'juj Ma'juj. Umat Islam masuk pada fase kelima. Di fase kelima ini kata Rasulullah, Islam memimpin seluruh dunia. Pemimpin umat Islam ketika itu adalah sang khalifah yang agung, keturunan kandung Nabi Muhammad di akhir zaman, Al-Mahdi, yang namanya mirip dengan nama Nabi Muhammad, nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi Muhammad. Rincian tentang Dajjal, rincian tentang Al-Mahdi, silakan besok.
Besok kita ada kajian di sini dari jam 8 sampai jam 3. Ya, silakan dengarkan kajiannya seperti apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau Al-Mahdi keluar, kalau Dajjal keluar, apa yang harus saya buat? Ya, silakan besok bergabung. Kalau sini nggak muat, di atas lapangan tempat sholat dan bisa mendengarkan kajian di atas selepas-lepasnya. Silakan bergabung besok pagi dari jam. Nah, pertanyaan tadi, Al-Mahdi beliau akan memimpin khilafah Rashidah di akhir zaman. Sebelumnya sudah ada nggak khilafah-khilafah? Menurut Syekh Albani mungkin saja ada, tetapi belum bersifat alamin haji nubuwah. Belum ya? Mungkin saja mengaku-ngaku khilafah lalu dihabisi. Atau seperti ISIS yang mengaku khilafah tapi ditolak oleh seluruh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sedunia menolaknya karena tidak memenuhi syarat. Kemudian ada beberapa fitnah dan syubhatnya. Baik, berarti Al-Mahdi beliaulah yang pertama nanti. Di masa Al-Mahdi itu kata Rasulullah, beliau hanya memimpin 7 tahun saja. Kemudian beliau meninggal dunia. Digantikan kemudian oleh Al-Qahtani. Dia sama solehnya dengan Al-Mahdi, sama berakhlaknya, sama alim dan sama bijaksananya. Dan Al-Qahtani memimpin pun tidak lama, terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh, di mana seluruh umat Islam serentak Allah wafatkan di muka bumi. Habislah orang Islam. Berarti kalau begitu tidak lama lagi dong keberadaan umat Islam di muka bumi ini. Naam. Keberadaan kita di muka bumi umat Islam tidak akan lama lagi. Sebelum semua kita diangkat oleh Allah, Allah akan izinkan dulu bumi ini tentram, tenang, dan betul-betul sejahtera dalam pimpinan khilafah Islamiyah di akhir zaman. Begitu ya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, besok pukul 8 kita akan melanjutkan daurah kajian akhir zaman yang hari kedua, karena tadi pagi sudah terlaksana pukul 8 sampai pukul setengah 4 sore. Besok kita mulai lagi pukul 8 sampai pukul setengah 4 sore. Bagi teman-teman yang ingin ikut bisa hadir karena ruangan aula di bawah kita buka dan di atas juga bisa. Kalau di atas nanti menyaksikan ceramahnya lewat infobus. Karena video yang di bawah ini langsung kita tampilkan live di atas, termasuk suara dari Al-Ustaz. Siap hadir besok? Saya nggak dengar. Siap hadir besok? Siap hadir besok? Kalau besok jam 8 berarti berangkat dari rumah pukul berapa? Kalau besok acara pukul 8 berangkat dari rumah pukul berapa? 10. Oh, subuh ya. Baik, teman-teman sekalian, silakan besok hadir, bisa di atas lapang dan kita perlukan, dan mudah-mudahan besok semakin membludak. Baik, masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari akhwat terlebih dahulu. Tidak, oke, ada, baik. Silakan. Bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebagai siswa SMP, saya mau menanyakan apa yang harus saya lakukan sebagai remaja untuk membantu teman-teman saya terhindar dari fitnah-fitnah dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, jazakumullah khair pertanyaannya. Ketahuilah kata Rasulullah, beberapa ciri pengikut Dajjal itu Nabi menyebutkan ya. Yang pertama, seluruh orang Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal. Yang kedua, pengikut Dajjal adalah orang-orang munafik dari umatnya. Orang-orang munafik dari umatnya. Yang ketiga, kaum homoseksual, kaum lesbian. Kita lihat gak kemunculan dan kebangkitan kaum ini sekarang? Kayak persiapan menyambut Dajjal, sehingga muncul secara terang-terangan para homoseksual di mana-mana, para lesbian di mana-mana, mereka akan menjadi para pengikutnya. Kemudian yang keempat, wanita dari umat Nabi Muhammad. Wanita yang paling banyak menyembah Dajjal nanti adalah kaum wanita. Nah, agar tidak menjadi penyembah Dajjal dari kita kaum wanita, Rasulullah menyebutkan kepada kita beberapa petunjuknya. Ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman kita. Ya,
Dari mana kita dapatkan ilmunya? Bisa YouTube yang ada dalam ceramah-ceramah saya dari YouTube, sebarkan dan dibagikan kepada kawan-kawan. Atau kitab-kitab yang kami rekomendasikan tentang bagaimana cara kita agar selamat dari Dajjal, ada di dalam kitab-kitab yang kita berikan pedomannya sekali kajian kita. Makanya besok usahakan kita menghibahkan satu hari waktu kita untuk mendengarkan kajian spesial tentang Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman, tentang Dajjal, tentang Nabi Isa alaihissalam, dan apa yang harus kita lakukan, persiapan-persiapan dan amalan-amalan penyelamat akhir zaman. Insya Allah semoga jam 3:30 kita sudah rampung dan selesai semuanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Ustaz Zulfikri. Sahabat-sahabat sekalian, kita buka sesi kedua untuk pertanyaan. Satu ikhwan, satu akhwat. Oke. Dia yang paling belakang terlebih dahulu ya. Semangat luar biasa. Iya Bang, turunkan tangannya Bang. Oke ya. Kasihan ini terus ya. Mohon panitia bisa mengantarkan mic ke belakang. Abang juga silakan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz nih, ini kepikiran nih dari kecil sampai sekarang Ustaz. Apakah gerakan kaum misionaris dan juga kaum aliran sesat ini juga bisa jadi tanda kiamat? Pertama. Yang kedua, apakah kami, gimana caranya kami bersembunyi tanpa ketahuan Dajjal? Gimana caranya biar kami tidak pengaruh Dajjal? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pengikut aliran-aliran sesat di akhir zaman, di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, termasuk di antara para calon pengikut Dajjal ketika Dajjalnya sudah muncul. Dan aneh ya, di akhir zaman ini kita perhatikan, apalagi di Indonesia, aliran-aliran dan paham sesat itu menyebar luas dan banyak pengikutnya. Betul tidak? Ini mengindikasikan tentang kemunculan Dajjal juga sudah semakin dekat. Kemudian bagaimana cara selamat dari Dajjal? Ini yang saya katakan besok kajiannya. Tapi tidak ada salahnya saya sampaikan. Malam ini bisa jadi besok ada yang tidak datang atau dihalang oleh fitnah Dajjal sehingga tidak datang. Rasul memerintahkan kalau kamu dengar Dajjal sudah keluar, segeralah lari ke Mekah dan ke Madinah. Karena dua kota ini tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Masalah besar kita ketika itu adalah Dajjal tidak akan keluar kecuali semua teknologi sudah Allah mandulkan. Artinya tidak ada pesawat yang bisa mengantarkan kita ke sana. Kata Nabi, saat Al-Mahdi muncul, dan Al-Mahdi lebih dulu muncul daripada Dajjal. Saat Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak dan panah. Kalian akan kembali ke zaman seperti sekarang. Semua teknologi yang ada tidak ada yang bisa dipakai. Insya Allah besok kita pertajam. Jadi bagaimana dong cara kita untuk berangkat ke Madinah ke Mekah? Tidak ada cara, kecuali yang hanya tinggal dekat-dekat dengan Mekah Madinah yang bisa lari ke sana. Nah, kita yang ada di Pekanbaru, seandainya mampu menunggang kuda, kita pun harus menyeberang ke Malaysia. Dari Malaysia kita akan menunggang kuda ke sana kalau mampu. Kalau tidak, bertahan di sini. Karena ada hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan akan masuk surga tanpa hisab dua kelompok umatku di akhir zaman. Satu kelompok yang nanti berperang di belakang Nabi Isa, berarti itu di Timur Tengah, di Syam. Satu kelompok berperang melawan di sebelah timur, dan saya yakin itu adalah Indonesia. Masuk surga tanpa hisab. Perang melawan komunis, perang melawan Cina, perang melawan Hindu, itu akan terjadi. Kita tidak inginkan
tapi Allah bukakan pintunya untuk kita. Makanya saya bisa katakan kita sekarang ditakdirkan hidup di zaman perang. Dan perang itu akan Allah bukakan pintunya, nggak usah dicari-cari, dia akan Allah datangkan. Wahai para mujahid, wahai para mujahidah, setelah mendengarkan ini, ketahuilah kitalah generasi akhir zaman itu. Kita generasi pilihan. Yang ketiga, agar selamat daripada Dajjal, wajib menghafal surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Yang keempat, Nabi wajibkan di akhir zaman ini agar berpegang erat hidup ini dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah. Yang kelima, luruskan pemahaman akidah dan tauhid kita. Luruskan, karena ada 10 pembatal syahadat yang semua kita wajib berhati-hati dengan 10 pembatal syahadat ini. Kemudian yang keenam, apabila kita dengar Dajjal masuk ke kota kita, perintah Nabi adalah pastikan semua wanita kamu masukkan ke dalam rumah. Ikatlah kaki mereka dan tangan mereka, dan tali ikatan itu tampakkan ke tiang-tiang rumah kamu. Tutup pintu rumah rapat-rapat, jendela rapat-rapat. Selama kamu masih mendengar Dajjal ada di kota kamu, bacakan terus surat Al-Kahfi. Tamat, bacakan lagi, sampai kamu pastikan Dajjal sudah tidak ada lagi di kota kamu. Maka rumah kamu tidak akan bisa ditemukan oleh Dajjal, tidak akan bisa dimasuki oleh sihir Dajjal, bahkan bala tentara Dajjal tidak akan menemukan rumah kita. Seperti Ashabul Kahfi tidak berhasil ditemukan oleh para bala tentara penguasa jahat yang ingin menangkap Ashabul Kahfi. Padahal kuahnya dilalui terus oleh mereka, tapi tidak nampak tuh kuah. Seperti itu rumah kita nanti dibuat tidak nampak oleh Allah berkat bacaan surat Al-Kahfi. Yang ketujuh, apabila kamu bertemu dengan Dajjal, kepergok atau keserempak di jalan, ketemu di jalan, bagaimana? Gak bisa sembunyi. Saat itu kata Rasulullah, jangan tatap wajahnya, jangan menatap matanya, tundukkan matamu, bacalah 10 ayat dari surah Al-Kahfi, baik yang pertama atau 10 yang terakhir. Baca terus. Apabila antara dua kemungkinan, bisa jadi Dajjal sudah terlanjur melihat kamu. Jadi walaupun dibaca, yang tidak mempan itu adalah kemampuan sihirnya nggak tembus ke kita. Hipnotisnya tidak akan kena kepada kita. Dan bala tentaranya paling-paling menangkap kita dipaksa untuk sujud kepadanya. Saat itu Allah sudah kuatkan hati kita. Kata Rasulullah, kamu nyeburlah ke sungai api yang dimiliki oleh Dajjal. Siapa yang masuk ke sungai api Dajjal, dia akan masuk ke dalam surga Allah. Dan dia tidak akan merasakan panas sedikit pun. Karena Dajjal itu kata Rasulullah mengeluarkan api dari tangan kanannya, dan api itu membentuk sungai api yang mengerikan, membakar. Masuklah, kata Rasulullah, dan kamu akan merasakan sejuk di dalamnya, dan kamu akan sampai ke dalam taman surga Allah tanpa rasa sakit. Tapi siapa yang masuk ke sungai air Dajjal yang bening, sejuk, Dajjal di tangan kirinya kata Rasulullah mengeluarkan air yang sangat meluap-luap, air yang sangat banyak, dan air itu membentuk sungai. Hadis seluruhnya ada sahih, ya. Maka jangan sekali kamu masuki air sungai Dajjal itu, sebening apapun, sesejuk apapun. Siapa yang masuk dan minum air sungai Dajjal, dia akan kafir kepada Allah, dan dia akan kafir selama-lamanya. Jadi kalau jumpa Dajjal, itu cara-caranya ya. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Baik, pertanyaan terakhir dari akhwat, kami persilakan juga ada. Oke, baik, yang paling belakang. Mohon panitia bisa memberikan mic-nya. Sahabat-sahabat sekalian, ternyata ini ada sahabat kita yang menyaksikan di atas, ya, di ruangan sholat utama di lantai 2. Luar biasa, karena memang tidak bisa duduk di sini, bisa kita lihat banyak yang berdiri, dan mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sudah mic-nya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Mutiawati. Saya mahasiswi dari UIN Susta Riau. Ingin bertanya kepada Ustadz. Pertanyaan pertama, saya pernah membaca di media sosial
bahwa ada yang mengatakan hari kiamat itu berakhirnya tidak sampai pada tahun 1450 Hijriah. Apakah itu benar, Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa di akhir zaman itu terbagi manusia itu kepada dua golongan. Yang pertama itu ada golongan yang mukmin dan ada golongan yang kafir. Nah, di sini saya ingin bertanya, golongan mukmin itu seperti apa? Apakah sekedar membela ulama atau misalnya dia sudah membela ulama tetapi di sisi lain orang Islam itu sholat subuhnya kesiangan, misalnya terlambat, itu apakah dikatakan mukmin juga? Terima kasih Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat tidak bisa diprediksi dan haram mempercayai adanya ramalan kiamat. Kabar baik dari Rasulullah untuk kita semua, umat ini tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Kenapa? Karena umat Islam terlebih dahulu Allah wafatkan serentak pada peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Ini adalah start. Ini adalah finish. Ya. Nabi mengatakan sejak beliau diutus sampai umatnya serentak Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, umat ini akan menjalani atau mengalami 5 fase sejarah. Fase pertama, fase kenabian, seperti kita ceritakan tadi. Umat Islam dipimpin oleh Nabi di sini. Setelah itu fase kedua, fase kekhalifahan, khilafah Rashidah. Ya. Fase khilafah ini berakhir 30 tahun lamanya setelah Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga itu fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini lamanya 1227 tahun. Fase ketiga. Ini juga berakhir tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Kemudian fase keempat, ini fase kita sekarang. Fase ini fase kediktatoran. Pada fase ini Islam betul-betul jadi bulan-bulanan, apalagi kaum muslimin. Ya. Fase keempat ini pasti berakhir dan fase ini tidak lama. Lalu umat Islam masuk pada fase penutup, khilafah Islamiyah kembali tegak dan memimpin dunia. Ini fase kelima. Ya. Nah, Rasulullah menyebutkan dari sejak beliau diutus sampai wafatnya umat Islam serentak di muka bumi ini dalam hadis-hadis yang dhaif. Hadis dhaif telah saya uraikan secara rinci tadi siang. Ada adab-adab bermuamalah dengannya. Pada intinya hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah, sebagai hujah dan dalil untuk masalah usuluddin. Tetapi hadis dhaif selama dia tidak bertentangan dengan yang lebih kuat daripadanya, maka dia bisa dipakai untuk urusan fadailul a'mal, untuk targhib dan tarhib. Dan hadis dhaif tetap hadis Nabi Muhammad, tetap perkataan Nabi Muhammad. Dianggap kurang ajar bila kita berani mencampakkan hadis Nabi Muhammad walaupun hadis yang dhaif dengan lebih mengutamakan perkataan manusia. Ini kurang ajar namanya. Karena ada pernyataan para ulama-ulama yang entah bagaimana berani betul yang mengatakan ini hadis dhaif. Wah, kurang ajar itu namanya Bapak Ibu. Karena dalam kesepakatan para ulama ahli hadis, hadis dhaif masih termasuk perkataan Rasulullah Sallallahu. Jangan dibuang, tidak boleh direndahkan. Selama ada perkataan ulama, ada perkataan Rasulullah walaupun dhaif, maka perkataan Rasulullah lebih diutamakan. Letak dhaifnya sebuah hadis itu hanya karena riwayat orang yang meriwayatkan. Umpamanya nih, saya meriwayatkan hadis, yang mengumpulkan hadis dari saya Imam Bukhari. Imam Bukhari menemukan saya kencing berdiri. Hadis yang saya sampaikan menurut Imam Bukhari jatuh nilainya menjadi nilai dhaif. Yang salah bukan hadisnya, tapi saya yang meriwayatkan. Maka dengan ini hadis berkaitan tentang umur umat Islam adalah hadis dhaif. Hadis dhaif sekali lagi cukup untuk diketahui, tidak untuk dijadikan akidah dan keyakinan. Paham? Dalam hal ini Rasul mengatakan umur umat Islam ada 2 kelompok hadis.
lebih 1400 tahun hitungan Hijriah, dan tidak akan lewat dari 1500 tahun hitungan Hijriah. Umur umat Islam ya, bukan kiamat ini, bukan kiamat. Nah, sebagian ulama ada yang mencoba berijtihad, mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis semuanya. Ada yang mengatakan 1477, ada yang mengatakan 1482 umat Islam sudah habis semuanya. Tapi saya dalam hal ini lebih setuju dengan pernyataan Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Syekh Ibnu Rajab mengatakan lewat dari 1400 tahun hitungan Hijriah dan tidak akan lebih daripada 1500 tahun hitungan Hijriah, umat Islam semuanya sudah habis. Sekarang kita berhitung. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1438. Seandainya kita ambil full saja 1500, dikurangi 1500, dikurangi 1438. Berapa tahun lagi? 62 tahun ke depan yang tersisa kita orang Islam masih hidup di bumi. Habis itu semua orang Islam Allah habiskan. Ini hitungan Hijriah. Kalau Hijriah itu kan menghitungnya sejak Nabi hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Ya, tahun Hijriah dari sini hitungnya kan. Menghitung umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun yang belum dimasukkan dalam hitungan. Ya kan? 62 tahun ini dikurangi lagi 13. Jadi berapa? 49 tahun. Itu kalau kita hitung full 1500 tahun, maka yang tersisa di depan untuk kehidupan umat Nabi Muhammad orang Islam di muka bumi hanya 49 tahun lagi. Untung hadis ini dhaif. Cukup sekedar tahu saja, tidak kita bina di atasnya akidah dan keyakinan kita. Paham? Tapi sepakat seluruh ulama ahli hadis mengatakan, jika hadis dhaif terjadi dan sesuai dengan kenyataan yang diceritakan dalam hadis dhaif itu, hadis itu statusnya setara dengan hadis sahih. Cuma masalahnya ketika itu terjadi, baru kita percaya ya. Gadiskan amat terlalu banyak hari-hari yang berlalu tanpa kita mengisinya dengan sesuatu yang sangat berarti. Artinya dengan ini benar-benar makin padat keyakinan kita memang sudah di akhir zaman, dan kitalah orang-orang yang mengisi akhir zaman itu. Cukup sampai sini. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah alamin, sekarang jam menunjukkan pukul 10 kurang 5 menit. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak akan memperlama kajian ini karena kita khawatir saudari-saudari muslimah kita nanti pulang kemalaman. Maka dari itu sebelum nanti kita izinkan Ustaz untuk memberikan closing statement serta ditutup dengan doa oleh Ustaz. Mohon jangan membubarkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, kami minta yang keluar terlebih dahulu adalah saudari-saudari akhwat, agar tidak terjadi ikhtilat di pintu keluar dan juga nanti di parkiran sana. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, jika memang nanti kita ingin mengkaji lebih dalam, ayo sama-sama kita komitmen untuk hadir besok. Kajian mulainya pukul 8. Berarti berangkat dari rumah pukul 7:30. Setuju? Oke, teman-teman sekalian perhatikan, bagi yang besok hadir langsung naik ke lantai atas. Ya, langsung naik ke lantai atas. Kenapa? Karena lantai bawah sudah diisi full oleh Bapak Ibu yang mendaftar, yang sudah ikut sejak hari pertama tadi. Ya. Yang kedua, selanjutnya bagi teman-teman yang hadir besok pukul 7:30 sudah berangkat, siangnya makan siang itu beli dan cari sendiri. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah mendaftar sejak tadi pagi yang ikut, mereka sudah disiapkan coffee break, mereka juga dipersiapkan makan siangnya. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mendengarkan closing statement. Oke. Yang tadi bertanya,
mohon untuk bertahan sejenak karena ada pertanyaan-pertanyaan dari panitia juga nantinya. Oke. Ditanya balik maksudnya. Saya juga nggak tahu maksudnya.